selamat datang para pecinta sepak bola di Sumatera Barat. Bersama-sama kita saksikan perebutan tempat ketiga Liga Top Skor U12 Sumatera Barat 2025. Selamat menyaksikan. Link yang baru abang kirim. Kalau abang kirim balik. Kedua tim jadi live. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat datang para pecinta sepak bola dimanapun berada. Mari kita saksikan bersama-sama perebutan tempat ketiga Liga Top Skor Indonesia Regional Sumatera Barat tahun 2025 yang akan berlangsung aja bersaling pada jadi beku mainnya ada kayak dia nama ini dia tim ini tapi kok orang nggak merah bang timnya kok ada Yuan udah sepeda tapi lah ikut tim apa namanya perebutan tempat ketiga dan keempat sampai final nanti akan berlangsung live di akun YouTube Semen Padang FC Edi. Bagi Dunsana yang lagi menonton, silakan share kepada teman-teman Dunsana, keluarga atau siapapun yang ada di ranah ataupun di rantau. Bagi Dunsana yang mengatakan Semen Padang, Pak Atim nyo bakon ndak do di epanyo bakon ndak do pemain awak itu segala macam. Nah, dengan kita mengadakan Liga Top Skor, dari sinilah kita untuk melihat atau para legend dari Semen Padang FC maupun para coach langsung untuk melihat siapa pemain yang memiliki kemampuan dan bisa untuk membela tim Semen Padang FC di Elite Pro Academy. Jadi bukannya tim kita tidak melakukan scouting ya. Jadi scouting ini dilakukan di ajang Liga Top Skor, yang mana Liga Top Skor ini mempertemukan semua tim yang ada di Sumatera Barat. Dan juga kita ucapkan selamat datang kepada tim Semen Padang FC yang pada hari ini diwakili oleh panitia pelaksana sekaligus kepala kantor Kabusira Semen Padang, Mak Ete Edwi. Ada manajer kita Bapak Mas Rauf, ada pelatih kiper Bang Zul Karnain Zakaria, ada Wakaso, ada Firman Juliansa, ada Rosat Setiawan, ada Geno Noviansa, dan juga Coach Jen Rama Saputra. Juga hadir
Coach DU yang sudah lama malang melintang untuk melatih dan melahirkan bibit-bibit sepak bola di Sumatera Barat. Kita kembali ke pertandingan. Boleh wah. Siapa? Gua banyak lu. Suruh balik. Enggak ada video itu orang ah. Suruh balik ni pinang kat dia balik tu. Mangga lain. Oi, Balik enam balik mungkin. Mana balik? Mana balik siapa? Alun. Alun yang besar alun. Kau tak boleh balik tu. kita saksikan anak-anak bertalenta kita dari Sumatera Barat sedang melakukan pertandingan. Sampai sekarang ini kita masih menunggu untuk DSP panitia DSP-nya segera. Apa bang? Ini adalah pertandingan memperebutkan tempat ketiga yang nantinya juga akan mewakili dari Sumatera Barat yang akan berlaga di ajang nasional di Jakarta. Liga Top Score ini adalah pergelaran yang ketiga, setelah yang pertama dan kedua berakhir sukses. Baiklah, dan inilah dari DSP pertandingan pada sore hari ini mempertemukan Cladentis FC memakai jersey merah dan jersey kiper kuning hitam akan menantang dari PSTS Tabing dengan jersey merah hitam putih. Tim Cladentis memegang bola dapat dipatahkan oleh tim dari PSTS Tabing. Adik-adik kita dari PSTS Tabing melakukan olah kulit bundar. SSB Firman ya. SS ya. Cladentis ini adalah juga bagian dari SSB Firman Jurliansa. Dan juga hadir di sini Gilang yang mana di periode pertama Liga Top Score Gilang adalah salah satu pemain U18 yang pemain terbaik dan juga menjadi pemain terbaik dan sekarang membela Semen Padang FC di tim senior. Kembali ke lapangan, kita saksikan lemparan ke dalam untuk tim Cladentis diambil oleh nomor punggung 3, lempar jauh ke depan. Kayaknya adik awakku punya potensi sama jo kapitan go Rosat untuk lemparan jauh. Bukan lemparan jauh pertambahan, tapi lemparan jauh Kapten Rosat Sejawat. Anjay. Ini nunggu ikut bang. Di Liga Top Score ya bakso Indomie. Awak sedangkan Ikut sini. sorry. Cari juara tiga. Awak harus melestarikan bakso Minang. Samu mau dia pun ini di udah Vasco kan lama menggiatkan harus pakai bakso Minang. Serangan dari tim PSTS Tabiang masih bisa dipatahkan oleh tim Cladentis. PSTS Tabiang melakukan serang lagi. Ada nomor punggung 7 dikembalikan kepada nomor punggung 11 dari sisi kanan lapangan. Serangan lagi. Ada nomor punggung 10 melakukan serang kepada nomor punggung 7. Nomor punggung 7 olah kuat. Namun tendangannya masih jauh di atas Mister Gawang Rencana Sarinyo. Kembali kita sampaikan, Liga Top Score adalah ajang bagi Semen Padang FC untuk melihat potensi adik-adik kita baik dari U12, U14, U16 sampai U18 yang mana nantinya mereka yang memiliki potensi seperti halnya Gilang, Ikram, Zulkifli akan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim Semen Padang FC, baik yang nanti berlaga di Elite Pro Academy ataupun nanti bisa langsung ke senior seperti halnya Gilang dan juga ada Zulkifli. Enggak bang, dari Sumatera Barat. Kembali ke lapangan, Dibilang tim PSTS Tabing lawannya susah. dapat merebut bola namun dapat dipatahkan oleh tim Cladentis. Pinanya Cladentis melakukan serangan.
pada nomor punggung 7 ada Muhammad Zahdan di sana. Pada nomor punggung 10 Habibi masih kocak-kocak bola, masih nyukili banyak. Namun dapat di pelanggaran. Nah, pelanggaran di sana sadonyo dilakukan oleh tim PSTS Rambiang. Tim Kadendis bersiap nomor punggung 11 Pak Hanif Alfatih akan melakukan bahkan Gornya tidur langsung pakai baju langsung pergi gol. Jangan lupa share, like, dan komen untuk Dunsana gitu bisa menyaksikan bahwasannya adik-adik potensial gitu sedang melakukan pertandingan Liga Top Skor dari under U12 sampai U18. PSTS Tabiang mulai kembali melakukan penyerangan kerjasama 1-2 diperlihatkan oleh adik-adik kita ini. Masih PSTS Tabing melakukan serangan jauh ke depan, namun dapat dipatahkan oleh pemain Kadendis. Masih Kadendis menguasai bola, Otadik di sana, namun dapat dipatahkan kembali. PSTS Tabing melakukan serangan, masih dapat dipatahkan di sana. Sadonyo kembali Kadendis dengan nomor 10. Tampaknya anak nomor 10 kok agak kencang kurang bawah. Namun terlalu banyak kocoknya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim Kladentis. Lemparan ke dalam dilakukan, masih terjadi perebutan di sana. Aduh, adik-adik dari Kladentis tadi balik macet bola, lakukan umpan, dapat dipatahkan kembali. Masih dikuasai oleh adik-adik Kladentis, namun dapat direbut bolanya. Pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 adik kita Kenzo Aidi Rabani. PSTS serangan dapat direbut kembali oleh Kadendis. Serangan cepat dari Kadendis dari sisi sayap, namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan belakang dari PSTS Tabing. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam untuk PSTS Tabing. Ada yang tidur lapangan, kan ada itu di Instagram tidur lapangan dia. Muhammad Zidan kembali bola final. Itu yang banyak cek WA. Perebutan tempat ketiga dan keempat sekarang lihat di sana semuanya. Sekarang masih perebutan tempat ketiga dan keempat. Setelah ini akan dilakukan partai final. Kemudian final apa? Dewa Padang lawan Victory Bekumbuan. Nanti final akan mempertemukan Dewa dari Kota Padang menghadapi Victory dari Kota Payakumbuh. Setelah ini apa dipatahkan oleh pemain dari PSTS Tabing. Serangan cepat dari tim Kladentis. Kembali tim Kladentis sepertinya lebih banyak menguasai bola. Masih melakukan serangan, perebutan bola di sana. Umpan dari nomor punggung 10 dapat dipatahkan kembali. Barisan belakang dari tim PSTS Tabing yang kita lihat lumayan cukup solid untuk mengawal dari serangan-serangan yang dilakukan oleh tim Kladentis. PSTS melakukan serangan. Tampaknya PSTS melakukan serang balik. Dan pemain nomor punggung 7 berhasil di sana. Balik pada nomor punggung 10. Kembali serang dilanjutkan. 1-2 di sana. 1-2 di sana. Dapat dipatahkan. Serang lagi.
Dalam 11 menit sudah berlalu, kedua tim tampaknya saling melakukan jual beli serangan. Namun serangan dari tim mana yang akan berhasil untuk memecah kebuntuan, sama-sama kita saksikan di YouTube tim Semen Padang FC. Jauh ke depan, siapa yang dituju dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari tim PSTS Tabiang. PSTS Tabiang melakukan serangan kembali. Nomor 10 di sana. Otak-atik bola. Kembali masih otak-atik bola. Yang 7 itu yang latih lancar. Terus ya, tapi 10 aku lebih. Kembali dapat dipatahkan oleh tim Kladentis. Kladentis melakukan serangan, masih bisa dipatahkan kembali. Terjadi pertempuran sengit di pertengahan lapangan. Itu kontrol itu sekali jalan ya. Jauh ke ujung. Siapa yang dituju di sana nomor punggung 9. Kembali kepada nomor punggung 7. Shooting bola di sana. Diblok oleh penjaga gawang dari tim Radentis menghasilkan tendangan penjuru Bang. Tunggul hitam ya Bang itu. untuk tim Tunggul PSTS hitam ya itu Bang. Tampaknya siek serangan dari PSTS menggigit gol di sana. Kiper tuh payah ngeteng-ngeteng. Nggak bisa makanya nggak bisa dinilai makanya. Skor saat ini masih 0-0. Itu ada skor di sana. Enjoy the game, bro. Penalti juga nih. Kecilinnya lapangan ini enak. Cepat dia nyerang lagi. Besar ya. Masih terjadi perebutan bola Aku udah pernah di tengah junior ini. Senior ya. antara tim Kladentis menghadapi tim PSTS Tabing. Masih PSTS Tabing sepertinya sudah menemui ritme permainan mereka, melakukan beberapa serangan. Umpan gitu. Masih dapat diselamatkan, terjadi benturan di sana. Pemirsa, Biko. Kita berharap dari Aku baju ke dikir ke baju sekali. pemain-pemain anak-anak potensial kita ini nantinya yang akan menjadi kebanggaan kita beberapa tahun ke depan untuk berkompetisi di kasta teratas sepak bola Indonesia, menjadi penerus Ustaz Maulana ataupun penerus Pulang. pemain kita yang sudah terdahulu hadir. Ya, di Pratika Sepak Bola Nasional. Men. Nah, dan kita tahu kapo ka Apanya lancar? videografernya Kualitasnya. dan zoom mana aja. Itu. Apanya lancar? Gimana merah? Merah. Saya lihat lagi ni lu. Masih dilakukan perawatan. Kucing je. Lah. Bola jauh ke depan. Masih ada Dua babak kan? dan berakhirlah babak pertama antara tim Malam ini. Kladentis berhadapan dengan tim PSTS Tabing, masih dengan skor 0-0. Nantinya setelah pertandingan antara PSTS Tabing menghadapi Kladentis akan dilangsungkan partai puncak perebutan juara antara tim Dewa dari Kota Padang menghadapi tim Victoria dari Payakumbuh. Di sana jangan lupa saksikan hanya di YouTube tim Semen Padang FC. Silakan share, like, komen,
dan subbracket. Jangan lupa di subbracket di sana. Tes. Ini sasak ini video ini tuh. Foto sih sampai gini, gua ndaknya posting itu. Yuk sebentar orang nanya, mau foto. Oh, laptop ah. Buat laptop gede. Jaga lagi Ini video tuh bang gue cici. Pertama golnya si Man, sudah tuh Sriwan, sudah tuh baru si Martik. Apa lalu? Jangan gini, gue mau suruh laptop. Sering terjadi itu mah. Sering terjadi di kota-kota besar. Dah, barusan apa itu tuh je kan. Tak kebayi tu. Wah, sih kencung. Indah. Jemara dikirimnya 9 dikirim baru tuh. Awak tuh lalu yang 9 dulu. Udah telepon gitu kan. Udah typo mah baca komen firman gua. Si Geno lah disuruh dek udah kan. Geno disuruh dek cap udah kan. Maka udah teleponnya langsung Geno. Enggak firman nyuruh buat barang. Barangnya kayak Geno kan. Dan Tego nggak bisa bayi. Dan telepon Geno. No. Oh baru jago rubah aja. Pai cek bawah, lu makan ada bang, makan di bawah ya kan. Mana les balas. Iya, enggak tahu, enggak tahu. Gino. Oh, mah banyak yang berat. Banyak. Kami ni. Gol-golan yang ini. Ya macam apa mungkin. Kita kalau Dia dua. ngapain tadi? Seminar. Ini pengkal masuk ke dalam. Apa kan? Dia ada lah. Ini stopper. Ada. Kita kamera tuh deh. Betul. Betul. Gompek balik bisa main Pandian? Gompek balik di koyo enggak? Alun lah baru Main bola. masuk 6 balik. Nambah ya, Bang. Apa, Bang? Kita masuk 6 balik besar. Tanggal berapa, Bang? Sudah balik? Tahu jadwalnya, Bang? Enggak lama itu kan alun masuk lagi. Iya, betul. Ganti pemain di sana, masuk pada tadi, keluar pada tadi dulu dia. Lama kita pakai lapangan jalan. U14 masih babak 16 besar, jadi mungkin masih 1 bulan ke depan lah untuk U16. Sekarang ini untuk U12 baru sana. Main kayak minggu gini lewat. Hari minggu mainan, semua kali lewat. Pas lu mainan setiap minggu. Oh, di Siko ya. Setiap minggu main. Itu stadionnya stadion apa? Bisa kerja. Main kan Setiap minggu. Ya, lu minggu kali minggu. Kok dia kalau sana? Pakai saya tepi dulu ya. Siapa? Lama yuk. Iya, bingung. Itu lebih babak pertama tadi itu Ba tuh. Dia tamu. Tamu. Istirahat azan atau babak pertama. Bawa pertama.
Mulai minim. Babak tamu. Dia boleh kali. Oh. Nah, Akan berlangsung babak kedua antara Kadentis FC berhadapan dengan tim PSTS Tabing. Terjadi pergantian pemain, keluar nomor punggung 2 dari Kadentis, masuk nomor punggung 5. Pergantian penjaga gawang dari tim PSTS Tabing. Keluar nomor punggung 11, masuk nomor punggung 14. Victory sama Dewa. Iya, menang penalti lawan Kaden. Keluar nomor punggung 20, goalkeeper masuk nomor punggung 1. Marilah sama-sama kita saksikan. Inilah babak kedua antara tim Kadentis FC berhadapan dengan tim PSTS Tabing. 4, 3, 2, 1. Sudah berlangsung kick off babak kedua. Kadentis FC langsung melakukan serangan, namun dapat dipatahkan oleh pemain yang baru masuk tadi. Ketek cabai rawit anaknya kok. Masih PSTS Siapa di bawah kah? melakukan serangan. Dapat dipatahkan kembali, namun PSTS dapat merebut bola kembali. Kembalikan ke bola pada pajak ketek tadi. Umpan ke tengah dapat dipatahkan oleh tim Kadentis. Di sisa lagi. Ada nomor punggung 10 melakukan serangan. Namun terburu-buru rencana sekalian sehingga dapat kembali direbut oleh tim dari PSTS Tabing. Tim PSTS Tabing melakukan serangan dapat dipatahkan kembali. Teknik sih. Tim Kadentis Dia tendangan ke depan dari penjaga gawang yang baru masuk tadi dapat dengan cermat diambil oleh pemain nomor punggung 7, namun terlebih dahulu Suruhnya agak ikut. bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Kadentis. Serangan dari nomor punggung 10. Shooting ke dalam. Liu nomor punggung 10, namun dapat dipatahkan oleh solidnya pertahanan dari tim PSTS Tabing, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk tim PSTS Tabing. Di sana yang ada di rantau ataupun di ranah Minang, jangan lupa share, komen, like, subscribe channel YouTube dari Semen Padang FC ID. Supaya kita bisa selalu memberikan update live pertandingan. Harus berdua sih ya. Ya surang gua sih. Oh iya. Kembali ke lapangan. Kadentis memegang kendali permainan. Kembali ke nomor punggung 10 yang dari tadi kita lihat cukup memiliki gol. Dengan gaya gulnya nomor punggung 10 berhasil memecahkan kebuntuan, membawa Kadentis FC unggul 1-0 atas tim PSTS Tabing. Dengan gaya coolnya di sana sekalian, tanpa selebrasi, berhasil membawa timnya untuk unggul atas tim PSTS Tabing. Kembali jadi perebutan. Ketek cabai tadi masih dapat menguasai bola dari tim PSTS. Sepertinya tim PSTS Tabing tidak mau mengalah begitu saja. Kembali membangun serangan. Bola kembali dikuasai. Ada ketek cabai rawit tadi. Dapat dipatahkan serangannya. Kembali umpan jauh kepada nomor punggung 10. Kuasai bola.
Dapat dipatahkan kembali. Serangan kembali dilakukan oleh tim PSTS Tabing. Namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk tim Kali main Raden. dari pagi. Pagi kan. Bisa kali ya. Emang semifinal saya. 8 besar. Apa besar? Sana kan ada Oh tuh. iya. Jadi rencananya kalau final pagi dan nanti ada Dennis mencoba menggunakan lebar lapangan dan itu kicuah sama-sama kan kicuah itu di sana. Ini memang kicuah sama-sama kan kicuah. sampai lah nanti Di laga pada sore hari ini Saya? tidak kurang dari 300.000 penonton yang menghadiri di stadion Apa aja tek? Gor Haji Agus Salim Padang. 300.000 penonton yang hadir memadati seluruh kota Padang. Ada yang melakukan serangan kembali. Masih dapat mengenai pemain dari tim PSS Tabing menghasilkan tendangan penjuru. Pergantian pemain dari tim Clarendis keluar nomor punggung 5 masuk nomor punggung 4. SSB Clarendis merupakan salah satu SSB yang juga sangat baik menghasilkan pemain-pemain berpotensi. Sebelumnya ada Fafa yang berhasil membawa Clarendis U18 ke partai puncak dan juga mewakili Sumatera Barat di regional Indonesia. Dan Fafa juga berhasil menyebut skuad tim EVA U20 tim Padang pada musim ini. Begitupun dengan PSTS yang juga cukup banyak menghasilkan pemain muda berbakat. Dan juga sudah memperkuat tim-tim Electra Academy yang ada di Indonesia. Nah. Apa? Landang? Iya. Ada pelatihnya sama ini. Dewa. Seperti nomor 20 ini salah satu pemain andalan yang sangat luar biasa dari tim Clarendis. final ya. Umpan jauh pada nomor punggung 10 dapat dipatahkan oleh back dari tim PSTS Tabing. Bola jauh ke depan. Serangan coba dibangun dari tim PSTS Tabing. Adik-adik kita ini coba memainkan bola dari kaki ke kaki. Umpan jauh ke depan, namun kembali dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari Clarendis. Clarendis menguasai bola. Terus bola kemudian ke 10. Ah, tujuan yang gua tuh. Kira udah ulang tuh. Artinya Clarendis terus melakukan tekanan, tidak berpuas diri, hanya unggul 1-0. Ini menambah pundi-pundi gol agar mereka bisa mengamankan tempat ketiga. Umpan jauh. Ulang dipatahkan oleh back dari tim PSTS Tabing. Pertandingan yang sangat seru antara tim Clarendis dengan PSTS Tabing. Rasakan tendangan penjuru saja dan sanak sekalian. Terjadi pergantian pemain dari tim PSTS Tabing. Keluar nomor punggung 1
masuk nomor punggung 5, keluar nomor punggung 15, masuk nomor punggung 2. Tim dari PSTS Tabing coba melakukan perubahan yang diharapkan bisa mampu menyamakan kedudukan di sisa 7 menit waktu. Tentang gawang pemirsa di sana dimanapun berada, serangan yang diberikan dan dilakukan oleh tim dari Kladen. Kembali lagi serangan, namun hanya beberapa meter saja di sebelah kanan dari gawang tim PSTS Tabing. PSTS Tabing melakukan tendangan gawang yang akan diambil oleh pemain nomor punggung 4. Jauh ke depan, namun dapat dipatahkan oleh pemain dari tim Kadendis. Lawannya belakang satu ya. Jadi 2 di sana. 2 saja terjadi di sana. Menghasilkan tendangan. Mohon maaf, menghasilkan lemparan ke dalam. Tim dari Kadendis FC. Kemenangan 1-0 sementara ini otomatis akan menjadikan Kadendis sebagai peringkat ketiga. Namun sama-sama kita saksikan apakah tim PSTS Tabing mampu menyamakan kedudukan atau tim Kadendis menambah keunggulan di sisa babak kedua ini. 20 menit sudah berjalan waktu, sisa 15 menit terakhir. Masa-masa krusial untuk kedua tim, yang mana tentunya stamina mereka sudah sangat terkuras. Pemain yang bisa memanfaatkan kondisi ini dan siap untuk semua lininya itu akan dapat meraih kemenangan. Tendangan bebas diambil, namun hanya jadikan tendang gawang saja untuk tim PSTS Tabing. Dan diambil jauh ke depan, dapat dipatahkan kembali oleh pertahanan dari tim Kadendis. Umpan namun dapat dipatahkan kembali. Perebutan sengit terjadi di lini tengah dari kedua tim. Masih coba dikejar bolanya, namun dapat dipatahkan kembali oleh tim PSTS Tabing. Si ketek-ketek Ciberek tadi Messi ya, bagas tuh Messi lah. Firman. Kembali bola dikuasai tim Kadendis pada nomor punggung 10. Umpan namun tidak dipatahkan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim PSTS Tabing pada ketek-ketek cabai rawit yang dari tadi bermain sangat luar biasa. Umpannya kepada lebih baik. Sudah ada balas gol di sana. Di sana kalian tadi mencoba melakukan serangan, namun kembali dapat dipatahkan oleh tim PSTS Tabing menghindari bola untuk sampai ke depan yang nantinya akan menjadi ancaman untuk tim PSTS. Lemparan ke dalam untuk tim Kadendis. Siap nomor punggung 4. Memberikan kepada nomor punggung 10. Nomor punggung 10 dapat di blok dengan baik oleh barisan pertahanan dari tim PSTS Tabing. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam untuk tim Kadendis. Lemparan jauh kotak penalti. Nomor punggung 10 di sana, namun tidak tepat shootingnya. Kembali coba melakukan serangan. Jadi perebutan di tengah.
penjaga gawang dari Cladentis. Serang balik Cladentis. Cladentis memenangkan bola. Namun berhasil kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan PSTS. Tendangan jauh tembaknya apa aja sulang. dari Cladentis. Mampu dengan mudah dipatahkan oleh penjaga gawang dari tim PSTS. 1 menit tersisa antara tim Cladentis yang berhadapan dengan tim PSS Tabing. 1 menit yang mungkin terasa cepat untuk tim PSS Tabing, namun tentunya akan terasa lama untuk tim Cladentis. Hitung jauh dari nomor punggung 10 masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari tim PSS Tabing yang menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kesekian kalinya bagi tim Cladentis. Cetak gol dari Cladentis melakukan tendangan namun terlalu lemah datangnya bola sehingga dengan mudah ditangkap oleh penjaga gawang dari PSS Tabing. PSS Tabing coba melakukan serangan di sisa waktu yang ada, memasuki masa-masa injury time. Apakah tim yang akan berhasil meraih peringkat ketiga dalam gelaran Liga Top Skor U12 Regional Sumatera Barat? Tendangan jauh, namun tipis saja dari gawang dari PSS Tabing. Antara tim Cladentis menghadapi PSS Tabing yang berhasil dimenangkan oleh tim Cladentis U12 dengan skor akhir 1-0. Gol dicetak oleh pemain dengan nomor punggung 10. Adik kita Zulfa Fatlul Hadi bersiap untuk kita menyaksikan partai puncak yang akan mempertemukan tim Victory Payakumbuh berhadapan dengan tim Dewa dari Kota Padang. Siapakah dari kedua tim ini yang nantinya akan menjadi jawara dari Liga Top Skor Sumatera Barat 2025 kelompok umur 12. Jangan lupa disaksikan di YouTube tim Semen FC. Share, like, dan subscribe. Juga kita saksikan di bawah ada itu kondang kita, reporter kondang kita, senior kita, Bang Camai dan juga Bang Dede yang juga memandu pertandingan dari pinggir lapangan. Amin. Victory dan Dewa besok. Ya. Dan sama-sama kita menunggu partai puncak antara tim Dewa Padang akan berhadapan dengan tim Victory dari Payakumbuh. Ditunggu untuk pertandingan selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Beritahukan kepada seluruh rencana kita, baik yang ada di Dare maupun yang ada di Rantau, untuk pertandingan ini. Terima kasih. Oh betul, terima kasih. Halo, Bim. Sampai
emak-emak yang selalu sigap dan siap untuk menyaksikan jumpa anak-anak yang bertanding, emak-emak yang memiliki mimpi nanti anaknya bisa menjadi pemain profesional di Sumatera Barat maupun di Liga Indonesia. Selamat datang kembali kita ucapkan PC lah kepada Bang. PCTRI. PCTR nak. PC. ada Geno Noviansa, sekretaris tim, PCTRI. ada Firman Juliansa, ada Kapitan Rosat Setiawan, Victory ya. dan juga Soalnya Victory Pegongguan. Ay, kurang ada Enak. Wakaso. Say hello Wakaso. Hello bro. Kembali. Ada Sanjo Kanan Zakaria, pelatih kiper kita, dan juga ada Bang Mas Purao di sana. Ini adalah bentuk dari pembinaan kita melakukan bos isi tik. Bro, bos isi tik bro. Ini, baca. Si udang bro. Dari mangi-mangi ya. Minta Coba.
itulah dari dulu. Rifki. Tapi gor nyol bang, gor kok nyol. Pak le. Itu dulu pernah dengan lekornya pernah dengan cuma itu dari awalnya. Oh lah. Itu juga kan orang Ane itu mereka. Maksudnya kayak ngurus gor kok yang kayak parkir dua itu kan Kalau dulu ini enggak ada. ini sejak awak mengelola apa kan yang bagian awak kan sebulan kan. Dua kan. Enggak, maksudnya ya Pak Le kan orang Siko. Apakah yang tetap di luar tuh tetap di luar ada di luar sini Padang? Enggak, enggak. Nah, yo area kamu kan lah dulu begitu. Kalau dulu memang yo dulu kok. Digadang dari kita. Tunggu di parkir tuh dia mana? Pedagang tuh apa ribu tadi? Kali barang. Mau buluan. Di parkir. Lah banyak kan. Mau baca nggak? Masa iya? Dia penyedap lah. Daripada dia mau pembunuh tuh ada. Kalau tak ada yang lain. Ambil SM 50 M. SM 50 kok. Monetisan dia. Biar ada cewek. Saya nonton boleh Pak Lewat. Ya, biasanya mau jual ya. Gua bilang bikin hati-hati ya supaya besi kan dulu hati-hati. Dia mau beli kalau servis dia. Hati-hati. Ya. Dia mau tuh dia tak bikin sering kok. Mana ada itu lah nalai itu lah dia. Bisa nalai. Baik. Ya. Apa? Terus kau jauh lah siapa tu kan esok. Ano wala mo na no? Hah? Alam mo ano yung Tahu lah.
Pertandingan football. Pertandingan para pemain kali ini akan disiarkan secara langsung melalui streaming melalui channel FTV di channel YouTube. Sampaikan kepada saudara-saudara untuk bisa mengakses langsung STV maupun mereka berada di Peru, di Padang, di Hongaria, di New Zealand, di sana, di Pulau di sahabat-sahabat Tapi ini jadi pahlawan. Juga banyak banyak saudara kok. Udah hidupnya. Siap. Siapa kok? Nggak tahu ya. Oh. Tidak jiwa nyonya nama orang. Cek. Oh, cek ada. Cek ada. Orang tawa. Ini salah Birman. No. Salah Birman. Wah, baju apa kok senama bikian nak. Langsung ni batan lo. Anju salah. Kepada Jeddah kan cak aku senama mikir sana tu. Langsung kau tanya apa kau je. Itu anu tu ben ni ah. Senama mikir. Ini Raden juara video kan? Disimpan. Tunggu latihan lo. Zero tujuh.
kembali di sana telah berlangsung pertandingan final yang mempertemukan tim Dewa 24 dari Kota Padang berhadapan dengan tim Victory Payakumbuh. Tim Dewa dengan jersey hitam biru, sedangkan tim Victory dengan jersey berwarna hijau. Tim Victory Payakumbuh namun masih bisa dirasakan oleh penjaga Dewa 24 Padang. Dewa 24 melakukan serangan dari kaki ke kaki. Laga final sangat tercipta terjadi oleh KP Kota Padang mempertemukan tim Dewa 24 berhadapan dengan tim Victory Insana. Mari menyaksikan pergantian pemain dari tim Dewa 24 nomor punggung 7 dan nomor punggung 12. Terjadi perebutan bola di sana antara tim Victory dan tim Dewa 24. 3 menit waktu berjalan, kedua tim langsung berburu serangan. Terlihat sorak-sorai penonton menyaksikan pertandingan final ini. Penguasaan bola dari tim Dewa 24 kali dapat dipatahkan oleh pemain dari Victory yang tendangan gawang untuk tim Victory. Rebutan bola di sana. Dapat dirasakan saja oleh pemain dari Victory. Pergantian pemain untuk tim Victory Payakumbuh. Masuk nomor punggung 9. Abang di Keluar bawah. nomor punggung 10. Wifi. Sampai di 5 menit sudah berjalan di sana saja. Dapat dipatahkan. Sama-sama mendengar riuhnya stadion yang dihadiri. Kedua tim saling melakukan tekanan, namun tampaknya kedua tim bermain dengan solid. Kembali Dewa 24 melakukan serangan. Dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Victory Payakumbuh.
Dewa 24 menguasai bola. Terjadi pergerakan bola di sana. Masih Dewa 24. Kapten kepada nomor 12. Jauh ke ujung. Sisi kanan dari pertahanan dari tim Victory, namun dari pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas saja untuk tim Padang 24. Pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 31. Siap, kapten di sana ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang dari Victory Payakumbuh. Yang depan terlepas. Dimatangkan kembali oleh pemain dari Dewa 24. Rebutan di sana. Masih berhasil menjual bola untuk masuk ke kantong pertahanannya. Dibuang saja oleh nomor punggung 19. Masukkan lemparan ke dalam untuk tim Victory Payakumbuh. Masih bola dikuasai oleh anak-anak tim Victory Payakumbuh. Lemparan ke dalam dilakukan. Jadi perebutan di sana. Shooting. Terlalu lemah. Shooting dan melebar dari tim Victory Payakumbuh. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Tendangan gawang maksudnya di sana semuanya. Kembali Victory menguasai bola. Jadi perebutan di sana. Victory Payakumbuh 2-3 pemain dilewati. Masih dapat dilewati. Berhasil dikelirin oleh pemain bertahan dari tim Dewa 24 Padang. Menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Victory Payakumbuh. Silang dari penyerang Dewa 24 Padang masih bisa dihalau oleh pemain belakang dari tim Victory Payakumbuh. Juga menghasilkan tendangan penjuru untuk tim Dewa 24. Tenang dilakukan, gol. Namun berhasil direbut oleh tim Victory kembali. Menghasilkan terjadi skimit di sana. Mulai darah saudara-saudara. Lah mulai panen. Lah mulai saliang ngare. Nomor 7. Nomor serangan. Di blok. Kembali serangan dilakukan. Kembali dapat dipatahkan. Umpan ke dalam. Dipatahkan. Tidak terasa 10 menit berlalu. Kedua tim melakukan balas serangan, dua serangan. Dewa coba bangun serangan. Terjadi
terjadi pergolakan bola di tengah lapangan antara kedua belah tim. Dewa bertempat coba. Serangan lepas di sana. Ini bola. Berhasil melewati satu poin. Benar. Depan tidak ada yang menyambut saudara. Kembali serang bertubi-tubi. Baikkan. Shooting dari tengah lapangan. Namun tendangan spekulasi yang dilakukan tim Dewa di tempat tidak menemui sasaran. Berhasil diblok oleh pemain dari Payakumbuh. Dewa tidak berhenti di sana. Kembali lagi ke sana. Umpan. Lakukan tenang langsung yang melebar di sisi kiri dari penjaga gawang Victory Payakumbuh. Kembali. Oh, ini kebanyakan lagi pertandingan sana. Sama-sama lagi pertandingan kok. Tidak terasa sudah memasuki menit-menit akhir babak pertama pertandingan sengit yang berlangsung antara kedua tim. Balik di sana, Soro Mak-Mak Latiakare dari Kondowa, juara Ultras Amak-Amak Latiakare dari Soronyo semua acara. Itu. 1 menit menjelang pertandingan berakhir di babak pertama, masih terjadi jual beli serangan antara tim Victory Payakumbuh berhadapan dengan tim Dewa Kota Padang. Masih sama-sama kita saksikan. Siapakah dari kedua tim yang akan membawa piala? Pada hero itu pada dulu mah. Dan berakhirlah babak pertama antara tim Victory Payakumbuh berhadapan dengan tim Dewa Kota Padang dengan skor sementara 0-0. Kita kembali ke studio. Yazid bonga aja, saya Yazid namanya.
sanak sekalian yang masih setia di live YouTube Semenpora FC ini. Saat ini sedang berlangsung pertandingan final Mana berarti urangan? Liga Top Skor U12 yang saling berhadapan. Tim Dewa 24 Kota Padang berhadapan dengan tim Victory Payakumbuh. Nantinya kedua tim akan mewakili Sumatera Barat menuju pentas nasional. Nah, di sana nyambatannya Mas Semen Padang Bago Evanyo di luar atau BA. Ini adalah bagian dari seleksi pemain berpotensi yang ada di Sumatera Barat yang dilakukan oleh tim Semen Padang FC dengan menggelar pertandingan liga yang berlangsung lebih kurang sampai setengah tahun untuk kelompok umur U18, U16, U14 dan juga U12. Nantinya pemain-pemain yang memiliki bakat dan potensi baik pindah kamera ke itu guys. Kita saksikan Ultras Dewa 24 Padang yang tadi di sana dengan suaranya suara tema di sana. Eko ama-ama yang memiliki mimpi anak beliau sadunya menembak dan kompetisi di Liga Regional maupun nanti nasional. Dan sanak sekalian, jangan lupa di share, di like, di komen, dan di subscribe karena itu sama-sama akan menyaksikan pertandingan babak kedua final Liga Top Skor U12. Terjadi pergantian pemain untuk tim Dewa 24 Padang. Keluar nomor punggung 77 dan masuk nomor punggung 45. Bersama-sama kita saksikan. Jangan lupa satu pick off sudah kembali dilakukan untuk babak kedua antara tim Dewa 24 menghadapi Victory. Tim Victory langsung melakukan serangan masih bisa dipatahkan oleh tim jaga gawang dari Dewa 24 Padang. Dewa 24 Padang melakukan serangan dapat kembali oleh barisan pertahanan dari tim Victory Payakumbuh. Hati-hati di sana, Victory Payakumbuh masih bisa tendangan ke depan. Masih ada pemain yang baru dari tadi bola jadi perebutan di sana. Tim Dewa 24 bola tangkap dengan mudah oleh penjaga gawang dari tim Victory Payakumbuh. Serangan dilancarkan oleh tim Victory Payakumbuh, namun berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari tim Padang. Tim Dewa 24 kembali melakukan serangan.
perebutan di sana. Namun terlebih dahulu terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim Dewa 24 Padang menghasilkan tendangan bebas untuk tim Victory Payakumbuh yang akan diambil oleh pemain nomor punggung 8. Siap-siap di sana. Depan gawang dapat disahkan. Bola keluar lapangan, kembali Victory Payakumbuh menguasai bola. Lemparan dilakukan kepada nomor punggung 4. Nomor punggung 4 kembalikan bola. Jauh datangnya di sana, umpan yang dilakukan oleh Victory. Masih dapat jaga, namun menimpa angin lalu di sana Sadonyo. Bola kembali dikuasai tim Dewa 24. Menjadi perbuatan sengit. Masih tim Dewa 24 Padang menguasai bola. Petani di sana. Penjaga gawang Victory menghasilkan lemparan ke dalam untuk Dewa 24 Padang. Kembali umpan menyuguhkan masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan dari tim Victory Payakumbuh. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain nomor punggung 3 untuk Padang Dewa 24 melakukan umpan serang dapat diblok kembali oleh tim Victory Payakumbuh. Pergantian pemain untuk tim Victory Payakumbuh masuk nomor punggung 30, keluar nomor punggung 4. Tendangan penjuru sudah diambil, dapat dikuasai. Petati di sana, namun kembali dapat dipatahkan. Langsung penalti. Dari Victory Payakumbuh. Pergantian kembali dilakukan oleh tim Dewa 24 Padang. Keluar nomor punggung 1 penjaga gawang, masuk nomor punggung 21. Sayap kita dengar. Sayap kita dengar. Melesakkan bola tanpa ampun, tanpa bisa dihalau oleh penjaga gawang Victory Payakumbuh yang mengubah skor menjadi 1-0 dari Dewa 24 Padang. Bagaimana komentar Apa? Itu kata dari Wagato bahwasanya dia enjoy menonton pertandingan pada sore hari ini, yang mana
sangat sengit yang menghasilkan pemain-pemain berkualitas nantinya yang kita harapkan untuk Persebaya ke depannya. Masih pemain Dewa pada melihat di sana umpan Victory Payakumbuh dalam laga final sore ini juga dihadiri bintang-bintang sepak bola daripada FC dan juga pemain yang dahulunya pernah bermain di Liga Top Skor seperti Gilang, Zulkifli, juga hadir pada sore hari ini Al Hasan Wakaso, gelandang bertahan Semarang FC berkebangsaan Nigeria, lama bermain di Portugal. Ada Rosa Setiawan, kapten tim, ada General ini dari Ghana dan Nigeria Top Kennedy. Kembali ke lapangan ada Dewa di tempat pencerangan masih bisa dipatahkan kembali dan sangat antara kedua tim sudah memasuki menit ke-25, tersisa 5 menit. Masih kita saksikan Dewa 24 masih unggul dari terjadi pelanggaran dilakukan oleh pada nomor 6 melakukan tendangan bebas dari Persebaya. Sama-sama kita saksikan apakah mampu menyamakan kedudukan. Tinggi bola dikatakan kembali. Dimanfaatkan oleh pemain Victory Payakumbuh. Gawang sudah kosong, namun tendangannya jauh di atas angkasa. Di sana makin sengit pertandingan berlangsung. Sepertinya Victory Payakumbuh masih berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari Dewa 24. Dikatakan kapten dari Dewa 24 pada nakatkan bibit bobot untuk ke depan. Sangat tenang sekali di sana. Lemparan ke dalam untuk tim Dewa 24. Dari Ultra Amat Dewa 24 pada memberikan dukungan kebahagiaan untuk perjuangan dari anak-anak kita yang berada di China. Kembali dari
Teko mah momen kayak pelanggaran atau gol ekstrim gitu kan. Sampai itu masih ada. Terus gimana? Yes, itu pemain gua. Berganti pemain untuk Victory Pekumbu. Masuk nomor punggung 8, keluar nomor punggung Fajar tadi. Dan tadi pemain dan tadi. Fajar yang tadi juga. Masuk di sana persaingan. Tenang bebas. Kembali oleh pemain Dewa di tempat barat. Dewa di tempat barat melakukan serang balik. Sempurna. Umpan tembakan dari Dewa di tempat barat. Pas lemparan tuh ya. Akhirnya tim Victor Pekumbu lolos burung pertahanan tim Dewa di tempat barat. Hanya semua pemainnya di dalam kotak penalti mereka seperti bertahan semua pemain berada di sini. Pertahanan dari Dewa di tempat barat kemenangan dalam laga sore hari ini. Kita saksikan lemparan ke dalam untuk Dewa di tempat Padang. Lagi Dewa di kota Esin, Dewa di tempat Padang. Buang jauh, buang depan. Masih di Kelas. kembali dihalau oleh tim Dewa di tempat Padang. Masih Dewa di tempat Padang. yang menghasilkan piala untuk tim Dewa 24 Padang dicetak oleh pemain dengan nomor punggung kapten tim Lionel Danes Itiro Ronaldo. Dengan berakhirnya pertandingan final ini, laga yang berlangsung pertandingan yang berlangsung hampir dari 4 bulan. Semua tim yang berada di perwakilan seluruh sekolah sepak bola di Sumatera Barat yang hadir, yang juga langsung dipantau oleh tim yang tanding dari lah gantian tuh nih. sekali lagi selamat kita ucapkan
untuk Dewa 24 Pada yang berhasil meraih juara untuk kelompok umur 12 tahun Liga Top Skor Super 2020. Kepada seluruh penonton yang sudah menyaksikan pertandingan final dan perebutan tempat ketiga dan keempat pada sore hari ini, kami kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas share, like, komen dari Dunsana semuanya. Jangan lupa selalu dukung sepak bola Sumatera Barat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Sumatera Barat. Betul lah. Lama kan? Pergi pelat tak? Pergi pelat tak? Alah macam tengok. Luar biasa. Kawan boleh bu? Bapak nak bantu boleh? Peraturannya tak? Kan kami moto anak kami loh. Iya, kalau mau itu orang kerja orang bisa lu turun dari lagi bu. Oh, bisa ada tadi. Oh, dia belum, bapak tolak. Aduh. Fabio tak, main tak. Ih, Fabio. Pak Janto! Pak Janto! Wah, si Fahri baru bisa masuk Bu, boleh di dalam bu, tapi jauh-jauh bu, buka kan ke kamera bu. Jauh-jauh, ujung-ujung bu, ujung-ujung boleh bu. Ujung-ujung siapa ganteng? Bu, kecil kan bu, ujung-ujung, ujung-ujung. Adek, ujung dek ya. Karena kamera abang ganteng wah. Pak Janto! Balwi, I love you! Jangan Pak Janto, I love you lah. Bu, ibu boleh masuk dalam bu, tapi jauh-jauh bu, karena kamera bu bu. Sudi bu, sudi bu. Adi.
Dila berarti mak. Lain. Pak Sandi. Dila masuk ada berarti. Oh, bekol berarti. Bekol siapa putu turun ke bawah. Pak Wen pasti dia nak. Ciro. Untuk apaan kan nak? Entahlah. Apa jam kah? Apa Dit? Jadi juara. Alun pangan apa serak-serak lah Eko. Nah, masuk bandar. Aneh? Nak. Yang ke dalam sebentar. Di dalam mungkin. Jadi ini masuk bandar. Ya. Dia nak pakai baju rokok tadi. Mana kamu keluar? Iya. Lalu. Ayo lah, kita pakai itu juga tidak lah. Warna sejak tadi mah itu bisa tidak. Macam tu kedua lah, guys. Majuan sila masuk lai. Macam kedua ke bawah lah tidak lai. Pakai jaket tu. Gerbang belakang kurang lah. Ya tadi elok lewat tadi gitu ada apa-apa. Ini masih 10. Ambek gini aja. Udah lalu betul dah. Iya. Para penonton sekalian, dengan berakhirnya Kayu. Dari mana siapa tu? Oh dia kayak gini, wah. Pakai dewa lah tadi. Baju dewa masuk ya. Apa tu nak percaya lah pakai baju dewa. 4 bulan yang lalu merupakan hampir sebelumnya di Sumatera Barat. Mengenai ini kita akan segera mengenai
dan kali ada goalkeeper terbaik dan ada pemain terbaik. Nah, tidak berpanjang kalimat, sebelum ditutup, sebelumnya akan ada pembukaan dari seluruh PSSI Sumatera Barat kepada Bapak Menko kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Panitia Liga Top Sport Zona Sumatera Barat, baik beserta teman-teman panitia, Bapak Ibu, orang tua pemain, terhormat dari Aspak PSSI Pertahanan, Bupati, dengan menghormati Bapak Ibu semua dan kami bangga anak-anak kita yang baru saja menyelesaikan kompetisi Liga Top Sport U12 tahun 2025. Atas nama PSSI Sumatera Barat kami mengapresiasi kegiatan Liga Top Sport ini. Karena apa? Karena ini pola dalam sistem kompetisi yang benar dalam pembinaan sepak bola usia dini seperti ini. Karena kompetisi yang digelar di setiap akhir pekan. PSSI seperti itu. Jadi pola pembinaan itu seperti ini. Salah satunya kompetisi yang digelar setiap akhir pekan. Jadi terima kasih kepada Liga Top Sport Zona Sumatera Barat yang kompetisi yang memasuki sesi yang kedua. Tapi untuk Sumatera Barat 2025 digelar di 3 wilayah atau 3 daerah, Padang, Payakumbuh, dan Pariaman. Dan yang membanggakan kita adalah kompetisi ini pada usia yang banyak. Ada U12, ada U11, ada U14, 16. Intinya adalah pada usia dia berada di kompetisi resmi yang PSSI. Ini bagusnya. Jadi Liga Top Sport salah satu operator kompetisi PSSI, kompetisi sepak bola yang menaungi kita sangat mendukung berpindah ketika Liga Top Sport ini diminta rekomendasi hari itu juga langsung kita keluarkan. Karena rekomendasinya bahwa penyelenggaraan Liga Top Sport ini sudah profesional dan diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kompetisi. Sebenarnya Persatuan Sportasi Sumatera Barat kita bangga Liga Top Sport Zona Sumatera Barat bergulir setiap waktu. Mudah-mudahan dari Liga Top Sport ini akan lahir anak-anak kita, bibit-bibit yang baru, talenta-talenta yang baru yang pada akhirnya nanti akan menjadi pemain nasional kita. Pertama yang juara dan ucapkan selamat. Mudah-mudahan anak-anak akan mewakili Sumatera Barat ke tingkat klub. Tentu bagi yang belum terus berlatih dan bersedih karena pembinaan usia ini intinya adalah bermain. Juara adalah penghargaan, tapi untuk usia ini adalah bagaimana anak-anak bangga anak-anak ceria dalam bermain sepak bola. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua yang sudah menyukseskan kompetisi Liga Top Sport U12 Zona Sumatera Barat. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, Liga Top Sport Sumatera Barat 12 secara resmi kami nyatakan ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sebelum langsung dari Sulawesi Sumatera Barat yang telah menuntut kegiatan ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pengumuman daftar pencapaian prestasi Liga Top Squad 12 untuk kelompok personal. Kemudian kita sudah memutuskan ada 2 pemain pertama dari kelompok kiper terbaik. Kiper terbaik akan menerima penghargaan piala tepuk tangan. Kiper terbaik tersebut jatuh pada pemain dengan nomor punggung 01 berasal dari tim Victory Payakumbuh. Gila Abiu. Penghargaan akan diserahkan oleh legenda kiper Sumatera Barat Bang Guru Karnain Pusakalia berkenan waktu dan tempat untuk menyerahkan undangan pada Cikal Bakal 8 Bang didampingi oleh para pemain tempat untuk menyerahkan yang lain. Kiper terbaik mantan kipernya lagi ya. Terima kasih untuk banyak lain everywhere. semoga bisa menjadi nenek gol pemain Jakarta. Berikutnya pemain terbaik, pemain dengan nomor punggung 18. Pemain terbaik Liga Top Squad ada ratusan pemain yang hadir di Liga Top Squad 12. Pemain dengan nomor punggung 12 berasal sekali lagi pemain dengan nomor punggung 18. Pemain dengan nomor punggung 18 dari tim Dewa Terbuka. Kecil Mungil dan berbiasa kepada Wakasur, kepada Rosak dan tim pemain pemain yang untuk mendampingi. Kita juga ikut mendampingi dua berikut penghargaan untuk tim juara 3 dari tim Letis, tim asal Kota Padang yang diperlukan 3-4 mengalahkan PSS Armau dengan skor 1-0. Kami minta penyerahan gelar penyerahan hadiah tim ini oleh Bapak Edi Komisaris Prabowo Sira Production dan didampingi oleh para pemain lainnya. Berarti dulu pemain biar para yang menyerahkan dan naik dulu. Pemain dulu. Mereka langsung ke kanan, paling kanan, tahan, ya. Langsung diiringi oleh Rosa, Wakasung. Oke, kita mulai penyerahan diawali dari kita lihat.
Medalinya dibagi-bagi, Dek. Lanjut kapten yang terakhir nanti kapten belakangan. Lanjut satu-satu dia jalan. Gimana orang tuh lewat? Ayo Pak, kalau Pak. Kapten mana kapten kalau ini Pak? Iya, kapten. Piala. Sudah luar kan? Kalau ada game mati aku. Nah ini langsung kepada kapten. Kapten Klarintis. Kapten Klarintis lalu pialanya. Nah, silakan foto bareng di depan. Seluruh tim di bawah. Klarintis maju di bawah. Klarintis bawah. Bawah, yes. Oh, ini luar biasa nih informasi ini pengambilan saat ketika saya sendiri. Oke, para fotografer sudah mengambil momen. Oke, selesai, oke. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih Klarintis. Berikutnya penyerahan penghargaan piala dan medali untuk Juara 2 lah ya. Juara 3 lah. Tadi juara 3. Victory. Seperti biasa kita mulai dari belakang Victory. Kalau masuk orang juga, ada waktu Pak. Kalau masuk lalu. Menyerahkan penghargaan dengan medali kepada para pemain Victoria Victory. Oke, Bapak Ibu, ada asisten dari para itu sang legend langsung ada Bapak Legend juga langsung kalian jalan ya. Silakan. Ya silakan Cek. Ya lanjut. Langsung ke bawah deh, yang kiper ke bawah. Langsung ke ujung. Balik, Bob. Loading. Emang apa nih? Oke, penyerahan piala baik. Kita kasih piala ke Bang Zul dan Bang Masur. Kapten mana kapten Victory? Serahkan menerima piala. Dan ini dia tepuk tangan untuk Victory Kota Palu. Oke, silakan teman-teman fotografer.
Balik dong. Jaring. Makan dia semua. Oh, jaran gua apa kata jaran gua. Itu jaran gua. Oke guys. Tepuk tangan untuk Victoria. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan Bucek. Bucek. Untuk satu Bucek, kami juga minta kepada Mas sebelum PSSI Sumatera Barat untuk ikut naik depan menyerahkan medali. Tolong yang lain dikosongkan medali dulu. Berharga untuk Dewa 22 SD. Bagaimana Dewa 24 berhak atas medali, berhak atas piala, berhak atas subsidi keberangkatan untuk selain itu, Victoria Kota Medan juga ikut berangkat mewakili Sumatera Barat pada event serupa. Kita persilakan kepada TNI untuk menyerahkan penghargaan. Musik mana champion? Udah gak bisa masalah. Masalah ya. Selamat untuk Dewa 24. Bila kita kepada Bapak Sri Presiden Sumatera Barat menyerahkan piala kepada sang kapten dan Dewa 24. Silakan kepada teman-teman kameramen. Bisa dah. Bisa kita dah. Kita siap-siapkan untuk berikutnya. Kita berikan tepuk tangan dulu.
sana sini itu kena paling itu keluar sebelum Iya, di stretch bawah Ini man straight. iya ini mas stretch itu tempatnya mas stretch ya jogging Jogging ya. Saya minta, tunggu. Santai. Minta di mana? Ayo, atas tu minta.